Jadi kita akan mulai dari nomor 1. Oke, so number 1. Garis yang melalui 2,5. Jadi kita punya 2 titik ya, 2,5 sama 1,8. Nah, ditanya adalah gradien. Gradiennya berapa? Nah, kalau misalnya kita dikasih tahu 2 titik, berarti yang kita pakai adalah rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi ini kalau buat 2 titik. Nah, X1, Y1, X2, Y2-nya yang mana? Nah, kalian punya 2 titik. Nah, misalkan yang ini X1, ini Y1. Nah, berarti yang satu lagi adalah X2, ini Y2. Gitu. Jadi nanti kalian tinggal sesuaikan. Y2 min Y1, Y2-nya 8. Jadi 8 min Y1-nya 5. Bagi X2, X2-nya 1, min 2. Jadi kita punya 53 bagi min 1. Jadi kita punya min 3. Nah, ingat ya, kalian bebas nentuin mana X1, Y1 sama X2, Y2-nya, tapi yang kalian harus benar, kalau misalnya ini X1, berarti yang pasangannya Y1. Jadi nggak boleh ini X1, ini Y2. Itu nggak boleh. Jadi kalau X1 pasangannya Y1. Kalau yang ini berarti satu lagi, yang X2 pasangannya harus Y2 juga. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? 1 bisa ya? Jadi kalau kita punya 2 titik, ingat kayak nomor 1 ya, punya 2 titik kalian pakai rumus yang ini. Nah, sekarang kalian lihat yang nomor 8. 8 gradien dari garis 3x plus 4y min 10. Nah, sekarang kalau tadi kan kita punyanya 2 titik. Nah, sekarang kalau dikasih taunya adalah persamaan garis lurus. Nah, kalau misalnya dikasih taunya persamaan garis lurus, kita bisa pakai min A per B rumusnya. Nah, min A per B itu yang mana? Jadi ini itu bentuknya tuh AX plus BY min 10. Gitu. Jadi min A berarti min 3 per 4. Kita dapat gradiennya segitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa ya? Nah, tapi yang harus kalian perhatiin adalah ininya semua, sorry ini min C ya. Ini semua harus ada di satu ruas. Baru kita bisa pakai yang rumus ini. Jadi harus ada di satu ruas dulu. Sekarang kita lihat yang nomor 9. Gradien dari garis 3x min 5y sama dengan 10. Nah, ini kan belum di satu ruas. Kita pindahin dulu supaya di satu ruas. Jadi 3x min 5y min 10 sama dengan 0. Nah, udah dapat gini, baru kita bisa masukin ke rumus M sama dengan min A per B. Rumus ini ya. Jadi ini sama dengan M sama dengan min A min 3 per min 5. Jadi isinya 3 per 5. Gitu. Jadi itu untuk nomor 1, 8, dan 9. Udah ya. Sekarang kita mau lanjut. Bentar, sebentar, Sir. Sir, rumus ini tadi pakai kalau apa, Sir? Yang nomor 8 sama 9? Ini, kalau misalnya yang ditanyanya tuh gradien dari persamaan garis lurus. Ini kan garis lurus yang dikasih taunya. Persamaannya kan? Kan kalau ini mah dikasih taunya titiknya. Ada 2 titik, baru pakai rumus ini. Kalau dikasih tahu persamaan, pakai rumus yang ini. Min A per B. Jadi si 10-nya nggak usah dikemana-manain. 10-nya yang ini. Nggak Yang ngaruh nomor 8. sebenarnya. Oh, 9. Nomor 8 nggak usah. Kan ini kan fungsinya harus yang bentuknya kayak gini. Baru pakai min A per B. Ini kan udah semua ada di satu ruas. Jadi yang paling penting tuh semuanya ada di satu ruas. Kalau ini kan belum di satu ruas nih nomor 9. Jadi 10-nya kita pindahin. Jadi satu ruas semua. Udah satu ruas semua, baru kita bisa pakai rumus ini. Biar nggak salah sih itu. Kalau yang kayak nomor 9 langsung dipindahin aja, Sir? Iya, pindahin aja. Pindahin terus sama dengan 0. Itu tuh ada di PowerPoint kemarin. Ada bentuk implisit sama eksplisit kan. Sir, negatif 10-nya kemana?
Nah, negatif 10-nya kemana? Ini ada di sini. Tapi kan nggak ngaruh. Dia tuh nggak ngaruh sama gradien. Cuman biar kalian terbiasa, pokoknya pindahin supaya ininya satu ruas semua. Gitu. Jadi sebenarnya mah C itu nggak ngaruh sama gradiennya sih. Karena ini yang pakai min A per B. Sama sebenarnya ada satu lagi rumusnya. Kita coba ya. Yang nomor 9 deh. Kita coba lihat yang 9. Kan kalau tadi kan bentuknya min A per B. Sebenarnya ada cara kedua ya kalau buat persamaan garis yang dikasih taunya. Kalau misalnya kita tahu 3x min 5y sama dengan 10. Nah, itu bisa kita ubah bentuknya supaya jadi kayak gini. Y sama dengan mx plus c. Jadi kita ubah supaya y-nya sendiri. Terus kalau misalnya y-nya udah sendiri, berarti koefisien dari x atau angka di depan x ini tuh gradien. Jadi kalau misalnya pakai cara yang ini, kita punya persamaannya kayak gini. Pertama kita ubah dulu supaya y-nya sendiri. Caranya gimana? 3x-nya kan kita pindahin sini kan. Jadi min 5y sama dengan min 3x plus 10. Nah, udah dapat kayak gini, y-nya harus sendiri. Sedangkan ini ada minus 5 kan ada koefisien. Nah, berarti semuanya dibagi minus 5. Jadi minus 5y bagi minus 5, y sama dengan minus 3 bagi minus 5, 3 per 5. Terus x plus 10 bagi minus 5, minus 2. Nah, angka yang ada di depan x atau koefisien, ini tuh sama dengan gradien. Jadi gradiennya 3 per 5. Gitu. Mirip kan di sini sama kayak yang tadi, sama. Cuma ini caranya beda. Nah, kalian bebas mau pakai caranya yang mana. Kalau buat kalian lebih gampang yang sebelumnya, min A per B, boleh pakai min A per B. Kalau gampang yang ini, ya boleh juga pakai yang ini. Itu aja sih. Sekarang kita mau bahas yang nomor 6. Mau 6 atau 7? Pilih salah satu. 6. 6, Sir. 6. Yang 6? 7. Ya udahlah. Sebenarnya mirip sih sama. Cuman yang 7 ada 2 kan di atas. 7, Sir. 7. Tapi sebenarnya caranya sama. Kan itu kita punya 2 titik ya. Kita ambil yang nomor 7 aja ya. 7 itu ada 2 titik kan. Yang pertama 4B,5 terus sama ada 2B,8. Nah, dikasih tahu gradiennya tuh minus 3. Ditanya nilai B-nya berapa. Nah, kalau dapat kayak gini, pertama kayak biasa ya, tentuin ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, udah dapat kayak gini, udah punya, tulis aja langsung rumusnya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita masukin. M-nya kan min 3, Y2-nya 8, Y1-nya 5, X2-nya 2B, X1-nya 4B. Nah, dapat kayak gini, tinggal selesaiin. Min 3 sama dengan 8 kurang 5, kan 3. Terus, yang bawahnya 2B min 4B. 2B min 4B itu kan minus 2B. Nah, udah dapat kayak gini, kamu kali silang. Ini kali sini, ini kali sini kan biasa kalau ada sama dengan gini ya. Jadi kita punya min 3 kali min 2B sama dengan 3. Min 3 kali min 2B berarti 6B sama dengan 3. Kayak gitu. Kita dapat hasilnya berapa? B sama dengan 3 per 6. Dapat kayak gitu? Ada pertanyaan dulu? Bisa ya? Nomor 6 juga sama prinsipnya kayak gini. Jadi kita tinggal masukin dulu, nanti pasti ketemu hasilnya. Yang dicarinya kan yang X. Oke, gitu aja. Untuk soalnya. Sisa soalnya,
Nanti kalian boleh kerjain lagi ya. Kalian boleh kerjain lagi sisanya. Terus nanti kalau yang udah beres boleh PC besar isinya. Itu buat poin plus kalian. Gitu aja. Nah sekarang kita mau masuk ke yang kemarin. Sir, Apa? mau nanya, negatif 3x-nya dari mana? Negatif Iya, Pak. 3x? Mana negatif 3x? Itu yang habis Yang dikali kali silang. silang. Oh ini bukan x, ini kali. Oh, oke, Sir. Kali. Hampir aku titik. Kali. Saya tulisnya gini ya. Gitu. Ini kali ya jadinya ya. Kan ini kan kali silang nih. Berarti min 3. Ini min 3 ya. Kali minus 2B. Gitu. Dari situ ya. Jadi itu bukan X. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita mau masuk ke yang PowerPoint kemarin. Tentang gradien masih sama. Ini kan yang kayak tadi ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya dua garis. Nah, kalau hubungan dua garis ini dia sejajar, berarti gradiennya tuh M1 sama dengan M2. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya dia sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Nah, kalau tegak lurus, jadi kalau kita punya dua garis, terus ternyata dua garis itu dia tegak lurus. Berarti M1 kali M2 sama dengan minus 1. Jadi ini hubungannya. Nah, kita coba example-nya. Pertama, tentukan gradien tegak lurus dengan persamaan garis 3x min 5y plus 15. Nah, jadi pertama kita tentuin dulu M1-nya. Ini kan udah satu ruas semua nih. Berarti kita bisa langsung pakai min A per B. Jadi min A per B. Min A-nya 3, B-nya min 5. Nah, jadi kita punya 3 per 5. Nah, tadi kan hubungannya tuh M1 kali M2 harus sama dengan min 1. Berarti kita tulis, kita mau cari M2 kan, garis gradiennya tegak lurus dengan persamaan garis, jadi kita cari M2. M1-nya 3 per 5 kali M2 sama dengan min 1. Jadi M2-nya min 1 bagi 3 per 5. Jadi dapat hasilnya min 5 per 3. Gitu. Atau kita bisa langsung. Caranya gimana? Kan kita punya nih M1 tuh 3 per 5. Nah, karena M2 itu tegak lurus, jadi kalian bisa langsung ingatin aja. Kalau tegak lurus berarti yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Jadi 5 per 3. Gitu. Nah, terus tandanya kebalikan. Jadi kalau M1-nya positif, berarti tanda keduanya negatif. Gitu. Gitu ya. Jadi itu yang gradiennya tegak lurus. Kalau misalnya dikasih tahu di soalnya sejajar mah ya udah berarti sama. M1 sama dengan M2. Nggak usah ada yang kayak gini-gini. Sekarang kita coba yang nomor 2. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis setengah X min 2 per 3Y plus 5 sama dengan 0. Jadi A-nya 1 per 2, B-nya minus 2 per 3. Nah, ini caranya sama ya. M1 sama dengan min A per B. Jadi min A-nya kan 1 per 2. 1 per 2 bagi minus 2 per 3. Nah, min 1 per 2 bagi minus 2 per 3. Berarti kita bisa tulis kayak gini kan jadi kali. Ini dibalikin. Minus 3 per 2. Jadi kita punya min kali min plus 3 per 4. Nah, ini gradien pertama. Gitu. Nah, sekarang ditanya gradien yang kedua. Garis yang tegak lurus sama yang pertama. Nah, pakai cara yang tadi aja yang langsung ini. Awal 3 per 4. Kalau dia tegak lurus, berarti kebalikan. Jadinya 4 per 3. Awalnya positif, kebalikannya jadi negatif. Udah tinggal kayak gitu. Jadi ini gradien garis yang tegak lurus. Jadi ingat ya, kalau misalnya dia sejajar, berarti sama. M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, berarti kebalikannya. Gitu ya. Udah itu aja. Ada pertanyaan dulu yang sampai sini? Gak ada ya? Sir, kenapa jadi negatif setengah bagi negatif 2 per 4? 2 per 3? Ini kan min A per B. Ini min A per B kan?
bisa kita tulis kayak gini kan, min setengah bagi min 2/3. Nah, cuman ada beberapa pusing kalau misalnya lihat angka kayak gini. Jadi yang master diubah bentuknya jadi kayak gini. Kan sama aja kan? Ini min setengah, ininya bagi, jadi bagi minus 2/3 gitu. Kasih, Sir. Gitu sih. Rumusnya emang min A per B, Sir? Min A per B. Yang tadi. Oke, Sir. Kayak yang kemarin kan udah ada. Nah, ini kan. Jadi kalau bentuknya implisit kayak yang tadi, bentuknya kayak gini. Gradiennya M sama dengan min A per B. Kayak gitu. Kalau pakai YMX plus C, gradien dari koefisien dari X, gradiennya sama dengan M. Ini pakai cara yang tadi yang udah pernah saya jelasin. Gitu. Sama paling ini sih yang harus kalian tahu ya. Satu lagi. Kalau misalnya kita punya garis lurus kayak gini. Garis lurus nih kayak gini. Garisnya horizontal ya. Jadi dia tuh sejajar sama sumbu X. Kalau sejajar sama sumbu X berarti M-nya 0. Kalau sejajar sama sumbu X. Gitu ya. Ingat, M-nya sama dengan 0. Nah, kalau dia garisnya vertikal, sejajar sama sumbu Y, ini M-nya undefined. Gitu aja. Jadi yang ada gradient, undefined. Udah paling itu aja untuk penjelasan hari ini.